Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Di sini kami akan membahas mengenai review jurnal, yaitu determinan pengungkapan emisi karbon di Republik Indonesia. Baik, sebelum itu izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 6, yaitu yang pertama saya sendiri dengan nama Nilo Putu Eka Padmawati dengan NIM belakang 1041, kemudian Niwayan Wulantari dengan NIM belakang 1066, kemudian Dharma Cahyadi dengan NIM belakang 1103, kemudian Rovina Daiman dengan NIM belakang 1112, dan Niketut Edi Suryawan dengan NIM belakang 1133. Nah, adapun pembahasan yang akan kami bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai latar belakang penelitian, masalah penelitian, metode penelitian, analisis data, hasil penelitian, dan hasil review atau telaah. Baik, selanjutnya yaitu mengenai latar belakang. Nah, perubahan iklim dan pemanasan global menjadi isu lingkungan yang paling banyak dibicarakan saat ini, baik pada tataran ilmiah maupun kehidupan sehari-hari. Nah, pemanasan global dipicu oleh emisi karbon dioksida CO2 yang berasal dari bahan bakar fosil dan industri. Kegiatan manusia berkontribusi pada pemanasan global melalui perubahan pada jumlah gas-gas rumah kaca di atmosfer. Nah, gas-gas rumah kaca mempengaruhi iklim dengan cara mengubah radiasi sinar matahari yang masuk dan radiasi inframerah yang keluar. Nah, upaya realisasi dari keluarnya undang-undang serta pembuktian dari komitmen Indonesia untuk gas rumah kaca tentunya memerlukan dukungan dari banyak pihak, terutama para pelaku industri yang banyak menyumbang emisi gas rumah kaca dalam kegiatan operasionalnya. Sebagai bentuk respon dalam mengurangi emisi, yaitu dilakukan dengan mengungkapkan emisi karbon sebagai kontribusi perusahaan terhadap perubahan lingkungan. Nah, akuntansi manajemen merupakan alat bagi manajemen dalam melaksanakan tanggung jawab atas pengelolaan bisnis serta sumber daya ekonomi bagi para stakeholder. Nah, peran aktif akuntansi manajemen sangat dibutuhkan untuk membantu bisnis, ekonomi, dan korporasi mengatasi krisis lingkungan. Nah, banyak penelitian yang telah dilakukan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Nah, penelitian sebelumnya menemukan hasil bahwa di Indonesia mengungkapkan mengenai emisi karbon masih rendah. Nah, untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan, reference tipe industri terhadap pengungkapan emisi karbon. Baik, sekian yang bisa saya jelaskan. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Dharma Cahyadi dengan NIM 1917051103. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang masalah penelitian. Dalam penelitian yang kami review, adapun masalah penelitian yang dapat diangkat yaitu yang pertama adalah bagaimana pengaruh ukuran perusahaan, leverage, tipe industri terhadap pengungkapan emisi karbon, dan yang kedua adalah faktor apa saja yang dapat mempengaruhi pengungkapan emisi karbon. Sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan metode penelitian. Dalam metode penelitian yang digunakan adalah metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2016-2018. Sampel penelitian dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan beberapa kriteria, yaitu perusahaan yang menerbitkan sustainability response secara turut-berturut selama periode 2016-2018, serta perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon minimal satu kebijakan. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel dalam penelitian ini diambil dalam penelitian terdahulu dan telah banyak digunakan dalam penelitian sebelumnya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi terkait analisis data. Nah, data yang digunakan bersumber daya perusahaan yang menerbitkan sustainability report secara berturut-turut selama periode 2016 sampai periode 2018, serta perusahaan yang melakukan pengungkapan emisi karbon minimal satu kebijakan. Pengambilan data penelitian menggunakan teknik analisis regresi linear berganda. Dan dapat 36 perusahaan yang sesuai dengan kriteria dan kemudian dijadikan sampel penelitian, sehingga data penelitian berjumlah 108 data penelitian. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan kelompok kami yaitu
hasil penelitian. Adapun hasil penelitian dari jurnal yang telah kami review yaitu yang pertama, ukuran perusahaan tidak memberikan pengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon, di mana nilai signifikan berada pada angka 0,52, yaitu lebih besar dari 0,05 yang artinya taraf signifikansi. Hal ini berarti kan hipotesis pertama ditolak, yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Yang kedua, hasil penelitian menunjukkan bahwa leverage tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Hasil penelitian ini menolak hipotesis yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Yang ketiga, dari penelitian yang telah dilakukan, menunjukkan hasil bahwa tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Dengan demikian, penelitian ini sejalan dengan hipotesis ketiga, yaitu tipe industri berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan emisi karbon. Selanjutnya yaitu hasil telaah dari jurnal yang telah kami review, yaitu terkait dengan kelebihan. Adapun kelebihan dari penulisan jurnal tersebut yaitu penulisan abstrak yang ditulis dengan dua bahasa yang digunakan dalam penulisan jurnal mudah dipahami, penulis banyak menggunakan sumber dan literatur dalam menguatkan argumennya, yang keempat menggunakan teori yang beragam dan relevan, yang kelima penulis jurnal yang tersusun secara sistematis, hasil penelitian yang disajikan dengan tabel dan grafik yang dijelaskan kembali sehingga mudah dipahami oleh pembaca, dan yang ketujuh dan terakhir yaitu metode dan desain penelitian lengkap dan dijelaskan secara detail. Selain dari kelebihan, adapun kekurangan dari jurnal yang telah kami review, yaitu yang pertama, terdapat beberapa kata yang tidak sesuai dengan penggunaan EYD. Yang kedua, penulisan kata serapan yang tidak konsisten seperti kata leverage, ada yang tulis dengan huruf piring dan ada yang tidak. Yang ketiga, yaitu identitas pada jurnal kurang lengkap, di mana tidak dicantumkan ISSN-nya. Baik, demikian presentasi yang telah kami sajikan. Mohon maaf bila ada kekeliruan dalam penyampaian materi dan ataupun kekurangan penyampaian dari materi. Mohon maaf dan terima kasih.